Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin wa bihi nasta'in ala umurid dunya waddin. Wa sallallahu ala sayyidina Muhammadin nabiyil ummi wa ala alihi wa sahbihi ajma'in, amma ba'du. Qala Rasulullah sallallahu alaihi wa alihi wa sahbihi wa sallam. Al-Hadith Al-Ishrun, hadis yang ke-20 min kitab Mukhtarul Hadis Syarif. Qala Rasulullah sallallahu alaihi wa alihi wa sahbihi wa sallam. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, al-khalqu kulluhum iyalullah fa ahabbuhum ilallahi anfa'uhum li iyalihi. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, al khalqu kulluhum iyalullah. Al khalqu yaitu makhluk, kulluhum semuanya, semua makhluk, iyalullah adalah tanggungannya Allah. Fa'ahabbuhum ilallah, dan yang paling dicintai di antara mereka, al-iyal, di sisi Allah, anfa'uhum li'iyalihi, yang paling bisa memberikan manfaat kepada yang lain. Di hadis ini rawahu Abu Ya'la. Di hadis ini Rasulullah SAW bersabda, al khalqu kulluhum iyalallah. Makhluk ini, semua makhluk, manusia, bangsa jin, hewan, tumbuhan, iyalallah, keluarganya Allah. Di sini diartikan, kata ulama, iyal, keluarga. Dalam keluarga itu kan ada kepala keluarga. Rasulullah SAW bersabda, al khalqu kulluhum iyalullah. Semua makhluk ini adalah keluarganya Allah. Fahabbum ilallah, dan yang paling dicintai oleh Allah di antara keluarganya Allah itu adalah anfa'uhum liyali, yang paling bisa memberikan manfaat kepada yang lain. Nah, di sini al-iyal itu bisa diartikan tanggung jawab. Karena diartikan keluarga, di sini bisa diartikan keluarga karena kan sampean kepala keluarga. Ini keluarga saya. Apa artinya? Berarti saya yang ngasih makan, saya yang ngasih tempat, saya yang ngasih minum, saya yang ngasih baju, saya yang ngasih rezeki. Itu artinya keluarga. Yang seperti itu. Nah, maksud dari hadis ini, al khalqu kulluhum iyalullah. Semua makhluk ini adalah keluarganya Allah. Artinya semuanya itu di dalam tanggungan Allah. Kata ulama, iyalullah ay fugara'uh huwallazi ya'uluhum lima kana mudminul arzaqil ibad al-kafil biha. Karena Allah Subhanahu wa taala itu yang nanggung rezekinya sampean. Rezeki kita siapa yang nanggung? Allah. Sebelum lahir dari perut, jodoh, rezeki, mati sudah ditanggung sama Allah. Hah? Makanya dikatakan bahwasannya nahnu narzukuk, kami Allah yang ngasih rezeki. Artinya semua ini makhluk itu adalah tanggungannya Allah. Tanggungan artinya sudah dijamin rezekinya oleh Allah. Nah, gampangnya gini, sampean ini dijamin sama Allah. Nah, yang paling dicintai di antara orang yang dijamin itu, yang paling dicintai oleh Allah adalah yang memberikan manfaat kepada saudaranya. Nah, dari hadis ini diambil kesimpulan bahwasanya pentingnya seseorang itu memberikan manfaat kepada orang lain, bantu orang lain.
Itu yang pertama, pentingnya membantu, karena orang yang paling dicintai Allah di antara makhluknya yang sudah dijamin rezekinya adalah orang yang paling bisa memberikan manfaat kepada saudaranya. Dan juga manfaat faedah yang diambil daripada hadis ini adalah apa? Yaitu adalah perlunya seseorang itu tawakal kepada Allah. Perlunya orang itu tawakal. Kenapa? Karena sudah dijamin oleh Allah. Kurang keras sekunik dia, kurang keras sekunik. Allahumma shalli ala Muhammad. Karena sudah dijamin oleh Allah. Makanya dikatakan al khalqu kulluhum iyalallah. Al khalqu, semua makhluk, kulluhum, semuanya itu iyalallah, tanggungannya Allah. Allah yang ngasih rezeki, Allah yang jamin semuanya. Fa'ahabbuhum ilallah anfa'uhum li'iyalih. Anfa'uhum ay aktsaruhum naf'an, yang paling banyak memberikan manfaat kepada orang lain. Jangan sampean beri manfaat ke tetangganya lebih banyak, sampean lebih dicintai oleh Allah. Makanya dulu dikatakan bahasanya cicitnya Rasulullah Imam Ali Zainal Abidin. Imam Ali Zainal Abidin ini tawaf. Tawaf itu ibadah mustaqil. Jadi orang itu tawaf nggak harus umroh. Artinya nggak harus umroh, ada satu paket namanya umroh. Paham enggak? Niat tawaf, sa'i, potong rambut, satu paket namanya umroh. Ada paket yang jumbo namanya haji, waktunya khusus, caranya khusus, itu namanya haji. Ada ibadah namanya tawaf, kelilingnya sampean ke Ka'bah 7 kali, itu namanya tawaf, dan itu ibadah sendiri. Artinya walaupun nggak ikut paket umroh, tawaf aja sudah ibadah. Nah, Sayyidina Ali Zainal Abidin bin Husain bin Ali bin Fatimah binti Rasul, cicitnya Rasulullah. Sayyidina Ali Zainal Abidin ini yang selamat dari peristiwa Karbala. Peristiwa di mana di situ dibunuhnya Sayyidina Husain. Cuman kita para habaib al-alawiyin yang ada di Hadramut, mereka kalau pas sampai cerita tentang Karbala, pembunuhan Sayyidina Husain, mereka lewati. Gak mau baca. Kenapa? Takut ngotori hati. Percuma, yang bunuh, yang dibunuh sudah mati. Yang bunuh sudah dapat siksa, yang dibunuh juga sudah gak mungkin menderita, sudah bahagia. Sehingga para ulama Hadramut ketika ada cerita-cerita seperti ini dilewati supaya nggak kotor hatinya. Karena orang itu dengan cerita bisa masuk ke dalam hati, akhirnya ikut benci, ikut ini, seperti itu. Paham ya? Naam. Imam Ali Zainal Abidin ini tawaf. Ketika tawaf, di situ ada seseorang punya hajat. Temennya cerita bahwasanya punya perlu. Dipegang tangannya sama Imam Ali Zainal Abidin, ayo aku bantu kamu. Keluar dari masjid, ditolongi semuanya. Setelah ditolongi kembali ke masjid untuk tawaf lagi. Ditegur sama orang, Imam, kau tinggalkan tawaf demi orang? Kau tinggalkan ibadah tawaf ini demi orang? Apa kata Imam Ali Zainal Abidin, aku telah mendengar hadis dari kakekku, man dhahaba fi hajat li akhi, siapa orang yang dia pergi dari rumahnya keluar untuk menunaikan hajat saudaranya, nolongi, mungkin ada kerja bakti, mungkin tetangganya mau perlu nyucikan ini atau mau ikut masak, menunaikan hajatnya orang, atau tetangganya sakit gak bisa keluar, minta beri obat atau minta ambilkan air, menunaikan hajatnya orang. Kata Imam Ali Zainal Abidin, siapa orang yang menunaikan hajatnya saudaranya muslim, fagudiyat hajatu, sampai terlaksana. Contoh, ada orang sakit minta tolong belikan obat, dibelikan sama sampean.
dapat obatnya, dikasih. Maka apa? Kutiba lahu haja wa umroh, mendapatkan pahala haji dan umroh, menunaikan hajat tetangganya. Wa in lam taqdi kutibat umroh, kalau sampai nggak sampai terselesai hajatnya, minta tolong belikan obat, nyampe toko tutup hari Minggu, apotik nutup, akhirnya apa? Pulang tangan kosong, nggak rugi. Apa? Seperti dapat pahala umroh. Kalau kamu carikan di toko lain sampai dapat, umroh dan haji ambil kamu. Kemudian Imam Ali Zainal Abidin beliau mengatakan bahasanya faqad iktasabtu hajja wal umrah wa raja'tu ila tawafi. Aku sudah dapat umrah tadi, sudah dapat haji, dan aku masih kembali melanjutkan tawafku. Artinya apa? Pentingnya seseorang itu untuk menunaikan hajatnya seseorang, karena itu sangat dicintai oleh Allah. Paham ya? Nah, dikatakan juga bahwasannya Sayyidina Hasan Al-Basri, Imam Hasan Al-Basri mengatakan, la'an aqdi haja akhi ahabbu ilayya min a'takif sanah. Aku menunaikan hajat tetanggaku, saudaraku muslim, itu lebih aku cintai daripada aku harus iktikaf di masjid 1 tahun. Iktikaf 1 tahun itu masih kalah dengan orang yang apa? Dengan orang yang menunaikan hajatnya orang. Makanya dulu dikatakan Sayyidina Abdullah bin Abbas. Sayyidina Abdullah bin Abbas ini iktikaf di masjid. Datang orang mukanya ngok merongok, nyumpek. Kenapa? Iya itu lapar belum makan. Oh sini. Dipegang tangannya, keluar dari iktikaf. Keluar dari iktikaf, diajak ke warung, dikasih makan. Habis dikasih makan ngomong, Imam, kau tinggalkan tawaf demi keperluanku, demi keperluanku. Kemudian kata Sayyidina Abdullah bin Abbas, ketahuilah Rasulullah SAW yang ada makamnya di masjid ini, ketahuilah siapa orang yang berjalan untuk menunaikan hajat saudaranya, maka lebih baik daripada iktikaf 10 tahun. Allah, lebih baik daripada iktikaf berapa? 10 tahun menunaikan hajat. Allah. Sampai dikatakan Sayyidatuna Aisyah mengatakan bahasanya, man adkhala ala ahli baitin minal muslimi sururan lam yardallahu lahu thawaban dunal jannah. Kata Sayyidatuna Aisyah, siapa orang yang mengembirakan tetangganya, kenapa? Ya mungkin dikasih makan, dibelikan baju, atau dikasih sumbangan, dikasih uang, atau sakit dikasih air, perlu hajat ini, menunaikan hajat sampai gembira tetangga kita, maka apa? Allah nggak akan berhenti memberinya pahala kecuali tidak ada yang pantas kecuali daripada surga. Jadi nggak ada yang pantas menurut Allah daripada balasan orang yang menggembirakan saudaranya orang mukmin melainkan surga. Jadi penting ya, nolong orang itu penting, walaupun remeh, jangan diremehkan. Jangan meremehkan 4 hal. Sering kita katakan, nggak apa-apa diulang lagi. Yang pertama, jangan meremehkan kebaikan. Di dalam kebaikan ada ridhonya Allah. Orang kalau berbuat baik itu seperti buka ini gelasnya gelap nggak kelihatan, dibuka. Buat berbaik lagi buka. Kalau pas di dalamnya ada ridho Allah, kamu akan selamat selama-lamanya. Jangan meremehkan kebaikan. Di dalam kebaikan itu ada ridhonya Allah. Siapa tahu pas yang kamu lakukan kebaikan itu ada ridho Allah, selamat kamu, untung kamu. Jangan meremehkan kedua, jangan meremehkan kejelekan. Kemaksiatan jangan diremehkan. Kenapa? Di dalam kemaksiatan ada murkanya Allah. Wah, maksiat apa kecil ini, nggak apa-apa ini, haram pes-tepes ini. Maka apa? Siapa tahu pas kamu buka kemaksiatan itu, di situ ada murka Allah, celaka kamu.
Karena kata ulama, nggak ada dosa kecil itu, nggak ada. Semua dosa besar, nggak ada dosa kecil itu. Ya tak apa-apa cong, dosa kene dia, cedek kaki kene. Nggak ada dosa kecil. Dikatakan oleh ulama, laisas shaghir idza wajahaka adluh. Nggak ada dosa kecil jika Allah bersifat adil kepada kamu. Sampean ada temennya dikeplak kepalanya, biasa. Tapi kalau ada pejabat dikeplak sama sampean, dicarikan pasal perbuatan tidak menyenangkan. Oh, 2 tahun kakek. Khulwat di penjara. Kenapa? Lain. Dosa sama rakyat biasa sama orang yang punya pengaruh lain. Begitu juga bagaimana kalau dosanya kita itu sama Allah. Makanya jangan meremehkan kejelekan. Di dalam kejelekan ada murkanya Allah. Yang ketiga, jangan meremehkan manusia. Jangan meremehkan. Di antara kalian jangan suka meremehkan. Jangan. Kenapa? Di dalam manusia itu ada yang diangkat jadi wali oleh Allah. Kalau itu pas jadi wali, celaka kamu. Suudon sama orang. Makanya dikatakan mengenal wali Allah itu lebih sulit daripada mengenal Allah. Kalau mengenal Allah jelas sifat-sifatnya sempurna. Tapi mengenal wali Allah nggak bisa. Karena wali itu ada yang tahu dia wali, orang nggak tahu. Ada yang orang tahu kalau dia wali dan dia nggak tahu kalau dia wali. Ada orang yang dia nggak tahu wali, orang juga nggak tahu kalau dia wali. Paham ya? Nah, jadi jangan meremehkan manusia. Dan yang keempat, jangan meremehkan doa. Jangan meremehkan doa. Kenapa? Di dalam doa itu ada qabul dari Allah. Setiap doa kita ini ada kabul dari Allah. Makanya yang sungguh-sungguh di majelis ini yang sungguh-sungguh. Sering kita katakan doa kalau sungguh-sungguh, kalau nggak ke kita akan Allah kasihkan kepada anak cucu kita. Jadi yang sungguh-sungguh. Jangan mengeluh. Allah itu tahu. Allah itu adil. Cuman kita terburu-buru. Makanya Habib Ali Habsyi mengatakan wa idza ta'akhkhara matlabun. Kalau Allah menunda keinginan kita, fala rubbama fi dzalika ta'khiri kullamatma'i. Ya nafsu in lam tadfari la tajza'i. Hai nafsuku, kalau kamu tidak beruntung dengan cita-cita yang kamu harapkan, la tajza'i, jangan bingung, jangan bimbang. Kenapa? Fa idza ta'akhkhara matlabun, karena Allah kalau menunda sebuah cita-cita, Allah menginginkan hal yang istimewa ketika menunda tersebut. Kita nggak tahu rahasianya, Allah yang tahu. Paham ya? Jadi 4 itu nggak bisa diremehkan. Nah, ada seseorang anna rajulan ja'a ila Rasulillah. Seseorang datang kepada Rasulullah mengatakan, "Ya Rasulullah, ayyun nas ahabba ilallah." Wahai Rasulullah, siapa orang yang Allah cintai? Orang kalau sudah dicintai Allah, Pak, mandi mengucap. Apa yang diucapkan berbarengan dengan takdirnya Allah. Lisannya jadi lisan super, lidahnya jadi lidah super, ludahnya jadi ludah super, jadi obat. Kenapa? Dicintai Allah. Tangannya jadi tangan super saya. Apa super saya? Nah, film Dragon Ball sekali. Super di atasnya super sudah. Orang sakit disentuh sembuh. Sembuh. Matanya ini jadi mata super. Apa yang dilihat baik. Apa yang dilihat bagus. Kenapa? Matanya super. Semua kakinya super. Apa yang diinjak barokah. Kenapa? Super semua. Rambutnya super. Dicintai Allah. Ada makom wali itu namanya makom kunzia. Apa makom kunzia? Makom kunzia itu kalau satu rambut jatuh di satu pemakaman, semua ahli kubur itu diampuni oleh Allah gara-gara rambutnya orang super ini jatuh. Kenapa? Dicintai Allah. Dicintai Allah.
Ditanya, ya Rasulullah ayyunas ahabbu ilallah, siapa orang yang paling dicintai oleh Allah itu siapa? Dijawab, ahabbun nas ilallah anfa'uhum linnas. Yang paling dicintai oleh Allah adalah orang yang berusaha menjadikan dirinya itu manfaat kepada orang lain, selalu menabur kemanfaatan, selalu menabur pertolongan kepada orang. Ini orang paling dicintai sama Allah. Seperti apa? Orang sumpek, dihilangkan sumpeknya. Orang punya utang, dibantu bayar hutangnya, ya gak? Orang lapar, dikasih makan. Atau ada keperluan, diantarkan. Ini adalah orang yang paling dicintai oleh Allah Subhanahu wa taala. Ahabbun nasi ilallah anfa'uhum linnas. Sampai jangan remehkan, yang penting manfaat, buat seneng, hilangkan sumpek, itu amal yang baik. Sampai dikatakan dulu ada seorang wanita. Wanita ini jalan ngelihat anak kecil, ya namanya anak kecil main batu. Perempuan ini hatinya ada rahmat, seneng sama anak kecil. Garis apa kamu nak? Ini buat surga-surgaan, surga di kotak dibagi. Wah, buat surga kamu? Iya, ini surga saya. Boleh saya beli satu? Oh, boleh. Berapa? 5.000. Ya, saya beli satu. Dikasih uang 5.000. Habis gitu anak ini seneng, keluar beli pop es, beli permen, makan es krim, seneng. Makasih bu. Ya, halo, surga saya itu ya. Iya, punya kamu itu. Akhirnya apa? Akhirnya sudah pulang tidur. Malam-malam si perempuan mimpi ada di surga. Mimpinya ini ada di surga. Ditanya, loh di mana? Ini surga yang tadi kamu beli dari anak kecil itu. Alhamdulillah. Ini istri yang hebat. Bangun tidur nyari suaminya. Kang, terus masuk surga yang terus dia kok meleh kan? Beli kan? Ada anak jual surga di sana. Aku tadi malam gara-gara beli 5.000, mimpi ada orang mengatakan ini surga kamu gara-gara kamu beli ke anak kecil itu. Akhirnya si suami ini bawa uang 5.000 datang ke si anak, main lagi. Dia tanya, nak apa itu? Ini surga, saya mau beli surganya. Kata si anak, enggak, aku enggak jual surga katanya. Loh, kok nggak jual? Kemarin istri aku beli kamu kok. Istri kamu itu nggak beli surga. Istri kamu itu tahu aku main di panasnya, aku haus. Dia niat ngasih uang buat aku bukan untuk beli surga, niatnya untuk menyenangkan. Ketahuilah al jannah la tuba, surga nggak diperjualbelikan. Akan tetapi surga itu untuk orang yang menunaikan hajatnya orang dan juga orang yang mengembirakan hatinya orang. Istri kamu gembirakan aku, seperti itu. Paham ya? Supaya tahu bahwasanya kadang hal kecil buat manfaat bisa masuk surga. Dikatakan ada seorang ulama namanya Syekh Muhammad bin Al-Munkadir. Ditanya, ya Syekh, ayu amal afdol, amal apa sih yang paling bagus itu? Pekerjaan yang paling bagus itu apa? Dijawab, idkhalus surur ala mu'min. Pekerjaan yang paling bagus itu adalah buat gembira orang mukmin. Sampai dikatakan, man adkhalas surur, siapa orang yang memasukkan kebahagiaan kepada orang mukmin, maka dari kebahagiaan orang mukmin itu Allah ciptakan malaikat yang mengistighfarkan kita sampai kita mati. Ketika kita sudah mati, malaikat itu Allah jadikan, kalau kita laki berupa malaikat yang laki yang menjaga kita, kalau perempuan sosok wanita yang menenangkan kita supaya kita nggak takut di alam kubur. Dan ini orang mengatakan, siapa kamu kok menemani aku di kuburan?
aku adalah surur, aku adalah kebahagiaan yang kamu pernah berikan kepada orang mukmin. Allah ciptakan aku malaikat mengistighfarkan kamu sampai mati. Ketika kamu mati, aku memiliki tugas membuat kamu tidak takut berada di kuburan, dan aku bertugas ngantarkan kamu sampai ke pintu surga. Gara-gara apa? Nyenengkan orang mukmin. Enggak harus besar, kecil, hal kecil yang penting nyeneng. Makanya saya masih ingat kakek saya, para habaib dulu itu di kantongnya pasti ada permen. Pasti ada apa? Ada permen. Ada permen. Kalau ada anak kecil main-main itu dilempar. Ayo, bismillah. Berebut anak kecil-kecil. Oh, makasih Habib, makasih Habib, seperti itu. Namun setiap tanda ke permen akan ayo onta lagi. Kalau dibirah kun permen talonta lagi. Oh, minta tapuk nak angar. Hah? Dengarkan, orang dulu walaupun sampai punya uang kecil 2.000, apa ada anak kecil kasih. Kenapa? Dari gembiranya anak orang itu akan terlahir malaikat yang akan menjaga kita dan mendoakan kita sampai kita ketemu tempat kita di surga Allah. Alhamdulillah. Makanya dikatakan di sini apa? Rasulullah bersabda, al khalqu kulluhum iyalallah. Semua makhluk itu adalah tanggungannya Allah. Allah yang nanggung. Dan setiap yang ditanggung oleh Allah itu ada yang dicintai. Siapa? Yang paling bisa memberikan manfaat kepada temannya yang lain. Paham ya? Walaupun dengan hal yang remeh. Nah, ini juga ada pelajaran. Yang pertama, perlunya kita memberikan manfaat kepada orang lain. Pelajaran kedua apa? Pelajaran kedua adalah perlunya kita ini tawakal sama Allah, Pak. Kita ini sudah dijamin, rezeki kita ini sudah terjamin. Paham ya? Kita perlu tawakal. Imam Yahya bin Mu'ad Ar-Razi pernah ditanya, mata yakunur rajulu mutawakkilan, kapan sih orang itu dikatakan memiliki sifat tawakal? Kapan orang itu dikatakan tawakal? Idza radiya Allahu wakilan. Kapan orang itu dikatakan tawakal? Jika dia ridho Allah sebagai wakilnya. Allah yang nanggung, dia ridho Allah yang nanggung, maka dia orang yang tawakal. Artinya kalau Allah yang nanggung, berarti sudah pasrah, sudah ada yang nanggung, Allah yang nanggung, sudah jalan. Sampai dikatakan apa namanya, Imam Hatim Al-Asam, Imam Hatim bin Alwan, Hatim bin Alwan Al-Asam itu punya 9 anak perempuan. Anaknya 9 perempuan. Ini pelajaran buat ibu-ibu, dengarkan cerita ini. Imam Hatim Al-Asam ini mau berangkat haji. Ada yang bilang mau berangkat keluar. Pamit sama istrinya. Istriku, aku mau keluar. Artinya mau keluar kota atau ke kayak haji dulu kan perlu berbulan-bulan. Kadang masih berhenti nyari ilmu, nyari ini. Ditanya, fakam ad'ulaka minan nafaqah. Ini dengarkan istri. Aku mau pergi dulu. Kamu mau minta sangu uang berapa? Kalau sampai kan ngitung, ojo pergi sih. Popok ini. Berapa? 30. Kata suami, urung wis gak metu wis. Akhirnya gak jadi keluar. Nyagelu saya minta. Ini siapa? Kata si suami, kamu perlu nafkah berapa? Aku mau keluar. Kata, faqalat biqadar ma ta'lam inni aisyu ba'da safarik. Kamu kalau mau ngasih aku, kasih aku sangu seukuran kamu tahu berapa lama aku hidup setelah kamu pergi.
Setelah kamu pergi, kalau nyangka aku nanti malam mati, ya seukuran sehari sudah. Kalau kamu nyangka aku hidup seminggu, ya kasih ukuran seminggu. Kalau kamu tahu aku masih hidup 2 tahun lagi, ya kamu kasih aku jatah 2 tahun. Jadi kasih aku jatah uang seukuran kamu tahu berapa lama aku akan hidup. Kalau kamu nyangka aku mati 1 jam lagi, ya kamu kasih ukuran 1 jam. Apa? Famana dari kamu naish. Kok kamu? Aku juga nggak tahu kalau aku ini hidup sampai kapan. Kata Hatim Al-Asam. Kemudian apa? Fakil ilaman ya'lam dzalik. Kalau memang gitu, ya sudah, nggak usah mikir aku. Kalau kamu pergi, pasrahkan aku kepada siapa yang tahu jiwaku di tangannya. Artinya pasrahkan aku sama Allah. Bahasa gampangnya Bu, gak usah njaluk sangu Mas, Allah ada Allah. Ngeding kok pengayu. Timun laken pergi, mulai sekarang amal lagi. Dek, kok keluar dek seminggu, sangu berempah. Tak usah Mas, patenang Mas, beda Allah. Ngocak lang kena, yes. Pasakut norok mengaji nah Habib dek, pasakut. Allahumma shalli ala Muhammad. Sallallahu alaihi Muhammad. Apa kata si istri? Pak tenang Mas, yang tenang ada Allah. Tenang dia Hatim keluar. Ini penyakitnya. Bertetangga, punya rumah tangga, dengarkan. Ini penyakitnya. Ini ngakiben raben kau pengen ya. Iya, isong kuni kabin dia seneng. Coba noleh ke kacero, ngok merongok beni apa? Pernah jerangkong ningetin bengkondar wah. Dengarkan, ini penyakitnya kalau orang, makanya orang itu harus punya ilmu. Kita akan sampai dalam pernikahan, dalam kehidupan kita bermasyarakat, sampai pada satu keadaan tidak akan bisa menolong kita, saudara kita, keluarga kita, istri kita, suami kita. Yang bisa nolong cuma satu, ilmu yang kita miliki. Kita akan sampai pada satu keadaan ngedon, pusing, sumpek, nggak ada yang masuk. Kecuali ilmu yang pernah kita miliki, itu nanti yang akan sedikit demi sedikit mengobati daripada luka hati kita. Paham enggak? Kayak anak ben-beraben dia, cinta sudah di PHP, sudah di DP, apa boleh? Mari DP kan ya, beri coklat, beri apa kan, mari DP, PHP, DP, akhirnya DPO, daftar pencarian orang. Akhirnya sumpek, putus, sumpek. Tapi dia pernah ngaji, diomongi sama sabar tina galau. Akhirnya dia pernah ngaji. Alladzi li ghairik lan yasil ilaik walladzi kusimlak hasilun ladik. Oh iya ya, Habib dulu pernah menerangkan, kalau sudah bukan punya kamu, enggak mungkin kamu miliki. Kalau sudah milik kamu walaupun jauh akan sampai ke tangan kamu. Oh iya ya, akhirnya move on lagi. Ini engkau pengen belis engkau kebun peraban. Allahumma shalli ala Muhammad. Sallallahu ala Muhammad. Allahumma shalli ala Muhammad. Paham ya? Didatangi sama tetangganya. Dikatakan, katanya rombongan. Suami kamu rombongan pergi ya? Lama katanya, 2 bulan 3 bulan. Iya. Ya Allah, kamu kan punya anak 9 perempuan, dikasih sangu berapa kamu sama suami kamu? Ini ngurus rumah tangganya orang, dikasih sangu berapa? Makanya kalau ada orang modal kayak gini jangan diamini. Sama yang kan enggak, jangan diamini, artinya jangan diterima. Kamu dikasih uang berapa? Tak beri. Jangan seram. Apa? Mau tetanggan mari ngecepek meriki ya? Kun ngopi berita cerita. Wah itu nama bunten. Nah artinya dengarkan, kalau ada orang model kayak gini, sudah jangan pernah buka rahasia kamu sama orang. Orang itu gak mungkin seneng kalau kamu seneng, bahkan mereka seneng kalau kamu susah. Paham enggak? Jadi gak usah cerita orang. Ini model kayak gini nih, dikasih berapa kamu sama Hatim, anak kamu 9.
Hatim aja ada hatim kamu makan sulit, apalagi nggak ada hatim. Si istri membungkam mulut mak lampir. Apa kata istrinya Hatim? Innahu akalan walam yakun rozzagan. Kamu tahu suamiku itu tukang makan rezeki, bukan pembeli rezeki. Dia sama aku. Ada dimakan, nggak ada yang nggak makan. Yang ngasih bukan suami, Tuhanku yang memberi aku. Jadi suamiku sama seperti aku, tukang makan rezeki, bukan pemilik rezeki. Diem tenang. Oh iyalah, assalamualaikum. Kesampean kan enggak. Iya, ada tetangganya. Ban mare tokol. Iya tokol. Oh, masa banoko. Iya dinaria. Oh, apa boleh? Enggak boleh. Paham ya? Jangan buka sama orang. Saya sering mengatakan kalau memang harus mengeluh dengan dua. Satu, mengeluhlah kamu kepada Allah. Allah yang punya hati suami kamu. Yang kedua, mengeluhlah kepada ulama karena mereka punya ilmu dan memiliki solusi daripada hadiin Nabi SAW, daripada petunjuknya Nabi SAW. Kalau mengeluh kadang di Facebook, galau, lapar, apa Facebook meriangakan kakake, nggak ada. Jangan pernah buka status kita itu di depan umum. Saya kemana-mana tidak pernah. Oh lagi di sini, lagi ini apa? Harap. Kalau ada orang yang nggak seneng, kamu dapat nikmat, orang itu nggak seneng. Jadi nggak usah di status itu. Kalau kamu status, manfaatkan untuk ilmu. Mungkin kamu lagi seneng, nggak apa-apalah foto di tempat rekreasi, nggak ada masalah. Tapi urusan pribadi jangan pernah ditaruh di dalam Facebook, Instagram, status WA dan yang lainnya. Nggak usah. Bisa apa kamu? Bisa apa mereka? Nolong? Nggak mungkin. Yang ada malah mata-matai kamu. Reng bini dia biasa. Mulai sedikit nulis status. Kakek boleh jong. Mulai reng bini lah sakitnya hati ini. Pahlawan kesiangan datang. Boleh nggak aku jadi dokternya? Jawab, nggak apa-apa. Oh iya, kamu tahu yang sakit bukan hatiku, hatinya kucingku. Jadi dokter hewan mah. Ya, jangan pernah buka status ke orang, cerita keadaan, nggak usah. Sudah, manusia itu nggak suka kalau kita seneng. Dia lebih seneng kalau dia sendiri yang senang. Allahumma shalli ala Muhammad. Imam Hatim Al-Asom itu pernah mengatakan, tidaklah masuk waktu pagi kecuali setan membuat kita ragu kepada Allah dengan 3 ucapannya. Jadi kalau kita masuk pagi, setan itu selalu buat bingung kepikiran kita dengan 3 bisikan. Apa yang pertama? Matakul. Ayo, mau makan apa kamu nanti? Ayo, mau makan apa kamu nanti? Itu setan. Yang kedua, aina taskun. Ayo, kamu mau punya rumah kapan? Kamu mau punya rumah? Gak pengen punya kaplingan, gak pengen punya di perumahan. Kapan kamu mau seneng? Kapan suami kamu membuat kamu punya rumah? Seperti itu. Yang ketiga, madza talbas. Baju kamu itu tok, daster yang beli hol Solo 2 tahun yang lalu itu, kelencep nasi bulong ruah. Mau pakai apa kamu? Mau pakai baju itu terus? Kan seperti itu. 3 kali bisikan. Hatim Al-Asom, kalau aku setiap setan membisikkan kepada aku seperti itu, aku mengatakan akaltul maut, aku memakan kematian. Makanan itu kan yang dicari. Kamu tahu, yang mencari aku itu adalah kematian. Aku ini siap dimakan oleh kematian, karena setiap manusia akan mati. Allahumma shalli ala Muhammad. Sallallahu alaihi Muhammad. Apa kata Imam Hatim Al-Asom? Akaltul maut, aku akan dimakan oleh kematian. Kok aku nyari makan? Aku ini mau dimakan sama kematian. Kullu nafsin dha'iqatul maut.
Semua orang itu pasti makan. Kok aku mau nyari makan? Aku yang dicari setiap saatnya oleh kematian. Siapa yang tahu kematian? Ada yang tahu kalau kita mati kapan? Nggak ada. Kita ini selalu dicari oleh kematian. Mungkin sekarang, mungkin nanti, mungkin besok, mungkin 2 minggu, mungkin setahun. Kan seperti itu. Kata Imam Hatim al-Asam, akaltul maut. Aku yang akan dimakan oleh kematian. Kok aku mau nyari makan? Nggak mikir makan. Aku yang akan dimakan oleh kematian. Yang kedua, ketika dibisi, aina taskun? Kamu nggak pengen punya rumah? Ini ngontrak kamu. Habis itu diambil sama orangnya. Kata Imam Hatim al-Asam, askunul gabr. Aku itu sudah punya rumah, nggak perlu nyari rumah, nggak perlu nyari kontrakan, nggak perlu nyari rumah. Setiap orang sudah dikasih rumah sama Allah. Apa? Semeter kali 2 meter. Kuburan adalah rumahku. Nggak perlu. Percuma aku bangun rumah mewah. Tapi kalau aku mati ya nggak dikubur di situ. Kalau setan membisiki kepada aku, di mana kamu akan tinggal? Rumahku kuburan, bukan itu. Aina madza talbas? Apa yang kamu pakai? Kalau setan, masa kamu ini pakai baju itu tok tidak ganti, tidak dibilang orang tidak ganti. Aku sudah dikasih baju sama Allah. Apa? Albasul kafan. Aku bajuku itu cuma kafan. Kalau baju yang ini nanti dibagikan ke tetangga, dibagikan ke sanak famili. Tapi bajuku yang asli adalah kain kafan. Ketika gitu putus asa setan juga. Gak bisa digoda orang ini. Jadi setan itu setiap hari 3 itu bisiannya. La ilaha illallah. Makanya nggak usah berat, ya, nggak usah berat. Walaupun punya anak berapa. Makanya dikatakan ada orang datang kepada Imam Shibli. Ada orang datang kepada Imam Shibli ngomong, Imam, anak saya terlalu banyak. Ya untung tanyanya ke Imam Shibli, tak tanya ke kau. Habib, potra kula punya gelu. Ya bukan mereka melolo bener mah. Kan mun kok jawab deh, iya mun kok. Ini ada orang datang ke Imam Shibli. Apa? Yasku ilai kasratul iyal. Terlalu banyak anak. Imam Shibli ketawa nggak? Irja, pulang kamu ila baitik. Faman laisa rizquhu Allah fatrudu anka. Kamu pulang, anak kamu yang 10 atau 15 kamu lihat. Mana di antara mereka yang tidak ditanggung rezekinya oleh Allah, ambil buang ke tong sampah. Buang ke tong sampah. Duh, ya semua kan rezekinya Allah, ya sudah. Kamu nggak usah mikir anak kamu semuanya itu sudah ditanggung oleh Allah. Paham ya? Makanya seorang ayah itu terkadang ketika punya anak rezekinya nambah. Makanya apa kata orang Madura? Banyak anak, banyak. Kenapa? Gini hitung-hitungannya. Saya, paham ya? Punya anak 1. Orang ketika punya istri ini kan punya rezeki dari Allah. Orang kan sebelum lahir sudah dijamin rezekinya, betul enggak? Enggak mungkin mati orang itu kecuali apa? Kecuali rezekinya sudah habis. Makanya orang kalau mau mati, malaikat datang ngomong. Orang sakit mau mati, 4 malaikat datang. Yang pertama, hai fulan, aku sudah keliling dunia, nafas udara ini nggak ada tulisan kamu, sudah nggak ada. Nafas yang kamu hirup itu sudah nggak ada nama kamu. Karena setiap nafas ini ada nama kita. Berarti kayak hirup. Kayak sekarang berarti rezeki nafas kita di sini, nanti di rumah, kan seperti itu. Nah, ya ada rezeki yang nafasnya ndak baik. Kenapa? Pas tedung kentoin bilakin tut. Nah, harus rezekin subhat ruah. Habib akile akan tuan ngiur. Itu udara subhat namanya. Allahumma shalli Muhammad sallallahu alaihi Muhammad. Dengarkan, datang lagi malaikat mengatakan, wahai fulan, aku sudah bolak-balik keliling dunia, aku cari 1 tetes air, nggak ada yang namamu. Di air nggak ada yang namamu.
kok kan ki bade rezeki ning pop enom kada. Enggak ada nama kamu. Datang lagi, wei fulan, aku sudah keliling. Gak ada yang namanya bumi ini nama kaki kamu, gak ada minjak di situ, gak ada. Artinya apa? Kamu sudah selesai rezeki kamu. Wei fulan, aku bolak-balik di anu ini sudah gak ada makanan yang bisa masuk ke perut kamu. Artinya kamu sudah selesai umur kamu. Jadi orang itu gak mungkin mati kecuali dia rezekinya telah sempurna. Kalau masih ada sisa walaupun satu butir rezeki kamu, kadang ada orang dia kalau dikasih makan mati dia. Jadi mau berdampian di reng tua sakit, coba beri makan. Tak kok rezeki terakhir. Akhirnya mati kelaparan gitu. Dikatakan Sayyidina Faqihul Muqaddam ketika di dalam sakaratul mautnya lama, kemudian khawatir keluarganya, ini sudah berapa lama nggak makan, nggak minum, nggak apa. Kemudian dikasih ditetesi anu, ketika ditetesi itu meninggal. Artinya itu rezeki terakhirnya. Nah, terkadang ada orang itu gitu, kalau rezekinya belum nyampe, kadang orang tua itu kan, ini buatkan anu satu gelas teh buat bapak, kasihan. Dia enggak mati-mati. Kenapa? Nunggu rezeki teh. Tapi tehnya enggak semua, cuman secicipan sedikit mati. Kenapa? Rezekinya cuma tinggal satu. Artinya apa? Rezeki itu sudah Allah yang ngatur. Alladzi li ghairik lan yasil ilaik. Yang punya orang enggak bisa mungkin masuk kepada kamu rezekinya. Walladzi gusimlak hasilun ladik. Tapi yang punya kamu akan nyampe walaupun semua orang menghalangi untuk nyampe kepada kamu. Paham ya? Kalau sudah jodoh kamu, walaupun dia milik orang, akan datang kepada dirimu. Tapi kalau sudah bukan jodoh kamu, walaupun selalu ada di matamu. Apa jangan? Aduh. Allahumma shalli ala Muhammad. Akhir, mudah-mudahan barokah ya. Mudah-mudahan barokah. Mudah-mudahan manfaat insyaallah. Amin Allahumma. Amin Allahumma. Ini ada tambahan sedikit. Imam Hatim Al-Asam pernah jalan pengembara lewat hutan, lewat apa. Ditanya oleh teman-temannya, Hatim, kamu itu kok suka mengembara dan selalu berhasil melewati hutan, gak mati tengah jalan, yang lain mungkin mati kelaparan atau apa. Kamu kok hebat? Kamu punya sangu apa? Sangu kamu itu apa kalau mengembara? Dijawab, sanguku ada 4. Ada berapa sangunya? Aku keluar kota mengembara, sanguku 4. Apa sangu kamu? Yang pertama adalah arad dunya bihadzafiriha mamlakah lillah. Aku lihat bahwasannya dunia dan seisinya ini ada di pegangan Allah, kerajaannya Allah ini. Artinya ini semua adalah milik Allah. Jadi aku nggak usah ragu, aku cuman jalan di miliknya Allah, nggak keluar dari miliknya Allah. Dunia isinya punyanya Allah. Yang aku minta sama Allah, Allah akan kasih. Itu sanggupku pertama. Kenapa? Aku lihat dunia dan isinya itu cuman milik Allah. Jadi kalau masih aku di dunia, ya mintanya sama Allah. Aku nggak keluar dari kerajaannya Allah. Yang kedua, ara'anal khalqu iyalullah. Aku tahu bahasanya semua makhluk ini iyalullah, tanggungannya Allah. Allah sudah ngomong, aku yang nanggung kalian manusia. Ya sudah, nggak mungkin lupa. Semut Allah ngasih rezeki kok. Hah? Burung Allah ngasih rezeki kok. Ikan yang ada di laut, gelapnya malam, yang paling kecil Allah yang ngasih rezeki kok. Apalagi aku yang besar kayak gini. Hah? Itu sangunya Hatim. Aku yakin bahwa semua ini adalah tanggungan Allah dan Allah tidak akan menyia-nyiakan kepada tanggungannya. Yang ketiga, ara'anal asbab wal arzak biyadillah. Bagaimana aku mohon? Sanguku itu adalah keyakinan di dalam diriku bahwasanya sebab untuk mendapatkan rezeki dan juga rezeki itu di tangannya Allah, bukan di tanganku. Gak ada orang kaya karena dia itu kerja, gak ada.
Dia cuma dapat yang dia miliki. Gak mungkin Allah gak mengatakan siapa yang kerja dia akan kaya, yang gak kerja miskin. Ya ada, tapi banyak juga orang sampean ayo laken ben yu, tengok laken ben. Deringodeh alako. Sogi tangah. Bakang lembur tagi sogi. Kenapa? Karena sebab mendapatkan rezeki dan juga rezeki itu di tangan Allah. Kalau sudah rezeki kita, hayya al asbab, dipermudahkan sebab untuk mendapatkan rezeki itu. Paham ya? Yang keempat, ara qada Allah nafidan fi jamil ardi. Aku melihat bahwasannya takdirnya Allah, ketentuannya Allah itu pasti terjadi di muka bumi ini. Jadi kalau sudah waktunya aku dapat rezeki, ya aku dapat. Kalau waktunya aku mati, ya mati. Dikatakan, wah, kalau 4 itu sangu kamu wahai yatim, maka kamu adalah sebaik-baik sangu yang kamu miliki. Ini pertanyaan dah. Ini banyak hadiah. Siapa ngasih parfum? Satu dah. Meri ke siapa? Jamaah menikah Habib. Ayo, ini ada parfum. Oh, apa dia? Oh, cek banyak dia. Oh, ini kopiah cuma 1, benih salusin ya. Hah? 1 untuk raja iya. Ayo, daripada kopiah, aduh, cek banyak nih. Surban. Allahumma shalli ala Muhammad. Sallallahu alaihi Muhammad. Ayo saya bisa jawab, angkat tanang, banyak dia hadiah cepat oleh barokah. Bu ibu saya umur 40 ke atas. Saya bergerak kero. Pertanyaannya adalah, dengarkan. Tadi ada seorang perempuan yang dia mau ditinggal sama suaminya, ya kan? Kemudian dia didatangi tetangganya. Pertanyaannya adalah suamina lakena ruas apa jamana? Ayo, agak tarang sih bisa. Sepak bola kata saya kodong merah dia ada ya ibu itu. Angkat tangan siapa mana bu? Mancing bu. Ibu Husnul. Kakek nol. Apa jawabnya bu nol? Imam Khotim Al-Hasom. Siapa? Imam Khotim Al-Hasom. Iya tak apa-apalah Khotim ya. Imam Khotim Al-Hasom terbarokah. Boleh. Apa jawaban istrinya ketika tetangganya datang mau ngerusak supaya benci sama suaminya? Apa jangan binina Khotim Al-Hasom? Siapa yang bisa? Binian. Apa jangan binina gelar? Apa ini? Ada aja bisa. Ayo. Boleh parfum? Hah? Ada. Lakean. Coba depan nih. Siapa namanya? Hasanah. Buh, kakek nah. Apaan bener, Vi? Mak mirip temen. Temen tapi mirip. Apa jawab Nana? Satu, dua, geteh. Ayo, siapa lainnya? Bid dulu. Ya Budi. Kalau si paling tengkir, siapanya? Halo bini kodung jeleng paling tengki. Sira nyaman. Soleha. Buh. Kakek ha. Hip. Ibun pada tojo enggak mancing hip. Apa jawabnya Bu Soleha? Suamiku itu bukan Arapa, laki kakek apa yo?
Suamiku itu pemakan rizki bukan pemberi rizki. Ya betul, Allahumma shalli ala Muhammad. Surban apa parfum? Neng lah. Jadi mah pasrahkan pada suaminya ini lagi. Di masih tukang akan rezeki, ini pemberi rezeki. Kang, surban apa minyak? Mak minta dua, iyalah beri dua ya. Suami red kira minyak. Pergi ke sini, cak pergi ke lagi tak jawab. Siapa? Musyadon. Kaki lagi di melagin. Tak temu lagi. Ayo pertanyaan berikutnya. Allahumma shalli ala Muhammad. Sallallahu ala Muhammad. Siapa orang yang paling dicintai oleh Allah? Ya putih. Beri mic. Orang yang bisa memberi Siapa nyaman lebih? Halimatus Sa'diyah. Bah kakek mah. Apa jawab nama? Orang yang bisa memberi manfaat untuk orang lain. Ya betul, Allahumma shalli Ahmad. Apa memang songkok apa? Enggak, tak beli pedan, ada dua lagi banyak. Ya, sur apa ya? Ya. Berikutnya, Allahumma shalli ala Muhammad. Dikatakan bahwasannya kapan orang itu dikatakan bertawakal? Kapan orang itu dikatakan bertawakal? Siapa yang tahu? Ya bi. Beri songkok malah Neville. Siapanya mana? Evi Habib. Dari Mas Ayi. Buat siapa? Evi. Oh, beri Evi. Ayo, apa jawab Nabi? Kapan seseorang itu dikatakan ketawakal? Ketika dia ridho Allah sebagai wakilnya. Ya. Allahumma shalli Ahmad, betul. Allahumma shalli Ahmad. Apa Nabi? Songkok, surban, beri songkok weh. Kebepaan. Orang dikatakan tawakal ketika orang itu ridho Allah sebagai wakilnya. Siapa yang mengatakan? Yo. Ya. Siapa namanya? Zulfa Habib. Ben, Pak. Apa jawab Nafa? Imam Yahya Ar-Razi. Apa? Imam Yahya Salah. Yahya bin siapa? Ar-Razi. Bin siapa? 1, 2, getih. Ya, Ruang. Cerakan miro. Getih. Abid ban wah. Imam Yahya bin Mu'ad Ar-Razi. Apa Jan? Gua Habib Jan. Apa? Mun bisa beri na syariah, mun tak bisa beri na sokok. 1. Kapan orang itu bisa dikatakan memiliki sifat tawakal? Jika dia ridho Allah sebagai wakilnya, Allah yang nanggung. Nanggung apa? Nanggung hidupnya, Beb. Matinya ndak? Ya betul. Allahumma shalli ala Muhammad. Ayo boleh. Allahumma shalli ala Muhammad. Ketika orang itu bangun pagi, apa yang dibisikin setan supaya kita ini ragu dengan rezekinya Allah itu apa? Siapa yang bisa? Ya. Beni oleh gitu salah. Ban mun salah boleh suruh mulai kok ping. Ayo beri mic. Lakian di mama melempem. Siapa namanya?
Apa cek? Hasanah. Ya gila ruana. Saya teman tapi mirip lu. Apa jawab Nana? Yang pertama, besok kamu mau makan apa? Loh, Yang tak tahu bercantang bini kok makan apa. Oh bisiknya setan tuh. Iya jangan kau tanya. Apa lagi? Yang kedua, mau punya rumah kapan? Ya Yang ketiga. terserah Allah Dana. Yang ketiga, baju kamu itu saja. Hah? Baju kamu itu saja. Ngawur gente kok ya salah. Gente. Benar salah melolo nah. Di mana ada oleh? Tak tengah le di mana? Di mana? Ya. Nah, ada remeng kena. Banyu kamu ben ngenyeng kok nah. Siapa namanya? Nama saya Faisal. Faisal. Apa jawabnya? Apa yang dibisikkan setan kepada manusia? Yang dibisikkan oleh setan kepada manusia, yang pertama, besok kamu akan makan apa? Yang kedua, kamu besok mau tinggal di mana? Yang ketiga, besok kamu akan memakai pakaian apa? Jawabnya. Apa jawabnya? Jawabannya yang pertama, Makan apa? rezeki sudah ditanggung Allah. Apa sih kau duwe kakan? Iya nasi macam bete jong. Ah, 1, 2, gete. Ya Budi. Siapa namanya? Oh, kita ada Pak namanya. Lisa. Hah? Lisa. Siapa? Oh sampean. Oh, iya. Apa jawabnya saya? Jawabannya yang pertama, aku akan dimakan oleh kematian. Apa tanya pertanyaan setan apa? Bisikan. Bisikannya yaitu yang pertama, mau apa kamu besok? Dengarkan Pak, besok pagi mau binin kakek ngocak ngakan apa Pak? Setan dia iya. Mbian ngocak, masak dibi dia. Apa? Mau makan apa kamu mau? Kamu mau makan apa besok? Jawabannya, aku yang akan dimakan oleh kematian. Yang kedua, di mana kamu akan tinggal? Jawabannya, aku sudah punya rumah, yaitu kuburan. Mak berit ben praban di kuburan. Terus yang ketiga? Yang ketiga, apa yang akan kau pakai? Apa? Jawabannya, kain kafan yang akan kupakai. Ya betul. Allahumma shalli ala Muhammad. Ya. Berikutnya, Allahumma shalli ala Muhammad. Tadi ada seseorang datang kepada seorang Tadi ada seseorang datang ke anak kecil mau beli surga-surgaan itu. Kenapa kok nggak dijual? Apa jawabannya anak kecil gila? Tak apa-apalah, yang penting memahamkan. Ya. Karena anak kecil itu tidak menjual surga Habib, melainkan menjual tanah. 1. Karena perempuan tadi dengan ikhlas mengembirakan anak kecil itu tersebut. Derma. Apa mata jual kereng laki roh? Apa jangan anak gini? Karena surga itu tidak Akab anak gini ngocak kereng laki roh. Pak. Iya maaf Pak, karena surganya tidak dijual. Kenapa tidak dijual di? 1, 2, ganti. Ayo Hasanah boleh. Bon mun ki salah bon pede orang na. 3 kali salah Hasanah. Ayo. Siapanya mana? Hasanah. Boleh.
Bon tak bisa Pak Kabin bi nak hadro. Ayo apa jawab Nana? Sesungguhnya surga itu tidak diperjualbelikan, tapi surga itu untuk orang yang menunaikan hajat untuk orang lain. Ya betul, Allahumma Muhammad. Akhirnya Hasanah. Ya nambah oleh dua lah neser di gelap nah. Terakhir hadiah dari Bang Ayi. Tahu apa? Tahu busuki di mana? Sini i. Ini mah. Nah, Hasanah coba. Ayi. Ya, ente yang ngasih begini. Ini Bang Ayi masih jomblo. Dia ini pekerja keras. Jual tahu apa? Di mana jualnya, I? Keliling. Kasih mic. Ya, syuting. Jual tahunya di mana? Di pasar. Oh iya, masa paning masjid jualan. Nggak keliling nggak? Kadang keliling kalau galau gitu. Kalau mau pesen lewat internet, oh kalau galau. Iya. Sudah punya istri? Belum. Pengen? Insya Allah. Oh beres berarti monter. Kalau pesen lewat WA bisa orang? Bisa. Berapa nomor anunya? Coba catat Bu Ibu. Biasa oleh potongan membeli tahu deh. Berapa nomornya? Saya. Iya. 085. 085. Catat Jing. 331. 043 781. 781. Pesen tahu bisa? Bisa. Apa istimewanya tahu besukin? Jauh Habib. Polan jauh. Yang kok ngolah tahu Madura wae jung jauh. Tak kaki. Ya. Allahumma shalli ala Muhammad. Tadi ada seseorang datang kepada kiai mengeluh karena banyak anak. Lah, kiainya itu siapa? Apa kata kiai tadi? Siapa yang bisa? Saya tak oleh. Saya mare tak oleh. Ayo, dapat hadiah spesial dari Bang Ayi. Ada? Ya. Banyak janda WA deki kayi. Siapa namanya? Leli. Beban Lel. Apa jawabnya Lel? Sekiain siapa sih intarin orang yang punya anak le? Imam Hatim Al-Hasom. Salah. Ayo. Hadiahnya istimewa itu. Mari. 1 2 2,5. Tak oleh ngejom catat na orang. 1. Ayo Juli, spesial hadiahnya. Mari. 2 2,5 2/4. Lakean ayo. Satre tadi satre. Ada sih nyatet. Ya, coba. Dia beri mic. Siapanya mana? Bu Lucy. Budi mau banggan Bu? Sumberanyar. Beda orang yang datang ke kiai, orang ini punya anak asro. Kiai siapa nyaman? Imam Sibli. Imam Sibli. Asro punya anak apa jawabnya Imam Sibli? Apa jawabnya? 1 2 2,5. Apa Jan? Dia menjawab mana Pak Sulaiman mak tadi sih bisa jawab. Pasir. 1 2. Banyak anak banyak rezeki. Apa? Banyak anak banyak rezeki. Dan siapa? Mbak kau tahu bini Sohib ya. Salah. Mare tak oleh. Yang sudah dapat hadiah tak boleh. Ayo lakian. Hah? 5. Ya.
Oh. Sira nyaman. Siapa nyaman? Imam Supli, Beb. Boh. Baan siapa nyaman? Mulyadi. Boh kaki beres di. Beres. Nih takut tak beres kaki di. Apa jam nanti imam siapa nyaman? Imam Supli. Imam Sibli. Ting orang nek asro ka Imam Sibli benyana apa jawabna Imam Sibli? Nah kanan seru Abbas kapi. Terus Pas seru salah sitong seru buang ke gentong. ja tahu cade ya. Walah kakek. Salah. Mak suruh buang ketong dak ya. Seru buang ke gentong. Aduh walah. Jangan orang ngajarin deh ya. Aduh rosak ngajarin buang ke gentong. Akhirnya ke anan kakek wong jangan Habib suruh buang ke gentong. Salah. Mare si mare tak boleh. Mare si mare. Ya. Budi laki. Suruh buang ke gentong. Mati kakek. Bismillahirrahmanirrahim. Siapanya mana? Pak Handi. Dari mana Pak Handi? Dari Sumber Anyar. Dari Sumber Anyar. Apa jawabnya? Jawabannya Imam Syabli. Imam Syabli. Iya. Iya. Apa jadi Imam Syabli mun beda orang asro banyak anak? Kalau banyak anak, 9 anak. Ya. Tiap-tiap anak satu itu ada rezeki dari Allah. Terus? Asalkan tawakal kepada Allah. Allah. Ya. Ya. Ini. Kurang lengkap. Ya apalagi Beb, kan sudah benar. Tawakal kepada Allah. Allah cik ya ajarin kok kiai ya. Ayo. Satu ya. Nyaman tengah dia. Takutnya. Siapa nyaman? Imam Sibli. Bombian siapa nyaman? Faisal. Bosnya keluar. Apa jawabnya? Imam Sibli. Apa jadi Imam Sibli? Coba lihat ke semua anak kamu, apakah di antara mereka ada yang tidak punya rezeki? Terus? Dan Imam Sibli, mau Imam Sibli lah mana mulai orang dia Imam Sibli ni bengkon lah. Asalkan tiap-tiap anak itu mempunyai rezeki, asalkan dia tetap bertawakal kepada Allah Subhanahu Wa Taala. Ya, jauh. Ayo, mari si mari tak boleh. Ada boleh? Ini sih salah gak? Iya nah, ayo. Imam Sibli. Siapa? Oh nyaman nah. Kemudian siapa nyaman? Leli. Oh si salah dulu. Apa jawabnya Lel? Imam Sibli. Apa Jan? Jika ada salah satu anakmu yang tidak ditanggung rezeki oleh Allah, maka buanglah ke dalam tong sampah. Ini ngaki. Mun tadi saya tanggung bini pas anak buang ke tong ban pada ibu kok. Ada mun pas dia pak kawan yang jangan bebas dir ngaji mun punya anak suruh situng buang ke tong. Akhirnya engkau pe kod polisi kayak gitu. Ya kasih Bang Haji, Allahumma rahman. Ye boh. Yes, ganyan na. Bagi ditung lah apa jangan bahan bagi siapa lagi? Bosnya di mui. Ya. Allahumma shalli ala Muhammad. Mudah-mudahan barokah, mudah-mudahan manfaat. Apa namanya? Ini juga apa hal daripada jadi hasil arwah yang dikumpulkan dapat 616.000. Bu So, Pak So, Pak Biran, Bu Biran, Bu Birto, Pak Birto, Pak Tihar, Bu Tihar, Bu Satrun, Pak Satrun, Pak Hasan, Poniti, Bu Maryani, Pak Maryani, Mbak Bujuk, Kompeng, keluarga dari Bu Leha semuanya mudah-mudahan diampuni dosanya, diangkat derajatnya. Hadirin yang kutun soleh jali balik kuliah dafi alikulisyar. Al-Fatihah.